Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa huwal qaim ala kulli nafsin bima kasabat. Al-mujazi laha bima amilat. Al-mukhsi 'alayha bima qaddamat wa akharat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa alihi wa ashabihi al-qurama'i syuhada'i su'ada. Amma ba'd. Pada malam yang ke-15 di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan hati yang tumakninah untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ketaatan di mana derajat manusia nanti diharapkan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, untuk di hadapan Allah tingkatkan derajat takwa kita. Dan di hadapan manusia sebagai hakul adam, kita berbanyak kemanfaatan kepada manusia atau kepada sesama manusia. Karena jelas khairun nas anfa'uhum linnas. Baik kemanfaatan jiwa pribadinya, kemanfaatan hartanya, kemanfaatan ilmunya, ya, sampai juga kemanfaatan tenaga dan fikirannya. Ini yang penting. Maka demikian, insyaallah segala kebermanfaatan itu dicatat sebagai Allah sebagai amal yang saleh, dan balasannya adalah jannatun na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang luar biasa ini, insyaallah saya akan memberikan short talk atau ceramah singkat tentang hal-hal apa saja yang bisa merubah sesuatu yang asalnya as-sayyi'at menjadi maslahat, asalnya qadar buruk menjadi qadar baik, atau yang asalnya seharusnya diazab tetapi diampuni. Hal-hal apa saja yang bisa merubahnya dari as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan, menjadi sesuatu yang al-hasanat. Ada yang seharusnya itu diazab tetapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hal-hal yang seharusnya itu sesuatu yang negatif menjadi positif, baik dari kehidupannya maupun di akhiratnya nanti. Yang jelas-jelas dari kesulitan menuju kemudahan. Itu intinya. Yang pertama adalah kadar ketakwaan manusia. Ini jelas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yattaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita punya dosa-dosa, mari kembalikan kita kepada ketakwaan kita, taat kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesulitan hidup, bagaimana cara mengatasinya? Takwa. Itu intinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan makhraja, the way out, jalan keluar. Itu yang penting. Yang kedua adalah tentang sinergi antara doa dan usaha yang keras. Sinergi antara doa dan usaha. Bekerja keras, bekerja yang cerdas, dan bekerja yang keras, serta jangan lupa doa. Dalam Al-Quran disebutkan, wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi sinergi, doanya kuat, kerjanya kuat. Kita tidak bisa meninggalkan salah satu di antaranya, harus dua-duanya. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, jadikan duniaku hasanah, baik semuanya, baik rezekinya, baik keturunannya, baik pendidikan anak-anaknya, ya, baik akhlaknya. Yang jelas adalah apa? Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun kita mendapatkan balasan ataupun dari akibat amalan-amalan di dunia menjadi hasanah fil akhirah. Maka betul dalam Al-Quran disebutkan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau dalam ilmu nahwu sharaf atau balaghah adalah sama seperti kalimat Al-Quran hujjatun lak aw 'alaika, sama dengan laha wa 'alaiha. Yang satu laha, yang satu 'alaiha. Laha ma kasabat, bagimu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita kerjakan yang baik-baik. Laha ma kasabat. Tetapi ingat, wa 'alaiha maktasabat. Sebetulnya beda dikit aja antara laha sama 'alaiha.
tetapi alaiha adalah kelakuan-kelakuan buruk. Alaiha maktasabat, juga akan merasakan efek dari kelakuan-kelakuan buruk itu. Tentunya kelakuan buruk jauh dari Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaiha maktasabat, dia akan mendapatkan hasil upaya dari keburukan-keburukan itu. Sama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'anu hujjatun lak aw 'alaik. Quran memberikan satu kabar gembira kepada orang-orang yang taat. Hujjatun lak. Tetapi aw 'alaik, dan juga menjadi ancaman bagi orang-orang yang mendurhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sebagai ancaman, Bapak, mengancam kepada siapa? Kepada orang-orang yang bermaksiat dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa mengubah yang ketiga adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, para muhajirin yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang sudah berada di sini ini, mari kita nikmati atau kita syukuri yang namanya nikmat Allah yang luar biasa ini. Jangan sampai kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum. Semua orang sudah tahu. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seharusnya kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka bersyukur, maka Allah tidak hanya memberikan satu ketetapan nikmat, tetapi la azidannakum, betul-betul akan ditambah. Hal apa saja yang selanjutnya adalah hal yang keempat, berinfak dan bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan yang luar biasa ini, ya. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ingat, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kita infakkan di jalan Allah dengan cara yang ikhlas, fa huwa yukhlifuh, Allah akan menggantinya dengan gantian berlipat ganda. Wa huwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum, maka dengan demikian ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beramal, berinfak, berkelebihan harta, perbanyaklah kita. Fa huwa yukhlifuh, Allah akan ganti. Subhanallah. Yang kelima, apa saja lagi yang bisa merubah dari kesalahan-kesalahan menjadi dihapus kita kesalahannya, atau dosa-dosa kita juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah keluarga yang sakinah. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga sudah lama sekali, mari kita ciptakan keluarga yang sakinah. Makanya salah satu disebutkan iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalau toh dari keluarga yang sakinah itu fuqara, fakir, miskin, berkekurangan, yughnihumullah, Allah yang akan membuat dia kaya. Subhanallah. Berkeluarga yang sakinah, Allah perhatiin. Gak mungkin Allah gak ngelihat kita. Dia diganti dengan apa? Kefakiran, kemiskinan, kekurangan, yughnihimullah, Allah sendirilah yang akan membuat dia kaya dan berkecukupan. Hal yang keenam yang bisa merubah sesuatu yang keburukan menjadi kebaikan. Yang keenam adalah berbakti kepada orang tua. Subhanallah. Maka ya Allah, subhanallah, mari kita didik anak cucu kita, generasi kita, menjadi anak yang soleh dan solehat, yang mau berbakti kepada orang tua kita. Salah satu buktinya, kita sendiri juga harus berbakti kepada orang tua kita. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kepada abaakum, ayah bunda kamu, bapak ibu kamu, tabirrukum abnaukum, maka anak cucu kamu juga akan berbakti kepada kamu. Ini penting. Kalau kita sendiri sudah tidak berbakti kepada orang tua kita, jangan harap anak cucu dan generasi kita juga ikut berbakti kepada diri-diri kita. Subhanallah. Dan yang ketujuh adalah hal yang bisa adalah merubah adalah ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan yang kedelapan adalah selagi masih menolong saudaranya dalam kesulitan, maka Allah juga akan perhatikan. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Maka jangan sungkan-sungkan ada saudaranya, kerabatnya, temannya ada yang kesulitan baik segi apapun, mari kita bantu. Wallahu fi 'aunil 'abdi, dan Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba itu masih menolong juga hambanya. Dan yang ke-10 adalah barang siapa yang masih melanggengkan silaturahmi. Jelas, bagi siapa yang ingin melanggengkan satu keinginan kelapangan rezeki, man ahabba ayat sutalahu fi rizkihi wa yusalahu fi athrihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya,
falyasil rahimah, jagalah silaturahmi. Hadirin jamaah salat tarawih, azakumullah wa rahimakumullah. Mudah-mudahan segala amal baik kita, dari tasbih kita, dari istighfar kita, ya, dari baca Al-Quran kita, dari sedekah kita, semoga dicatat sebagai catatan amal yang soleh dan menunjukkan kita dicatat sebagai dan ditetapkan kita semua menjadi ahli penghuni surga Jannatun Naim. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة سنة الترويح جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني